萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hei, kudengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang malah memburu siswa yang lebih senior. Ah, itu tidak benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka mampu mengalahkan orang-orang itu? Hah, siapa lagi? Tentu saja itu adalah kelompok siswa pendatang terkuat. Kelompok Xiaoyan. Mereka punya nyali. Selama 2 hari ini, kami, para siswa baru, diintimidasi oleh para bajingan itu dengan berbagai cara. Sekarang giliran mereka untuk merasakan bagaimana rasanya dirampok dan dipukuli. Sangat bagus, itu benar-benar meredakan amarahku. Haha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan kelompok Xiaoyan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu khawatir tentang siswa yang lebih senior dari Akademi Dalam. Berbagai jenis rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Pada saat ini, masalah tentang kelompok Xiaoyan yang memburu siswa yang lebih tua hampir menyebar ke seluruh hutan. Menurut aturan, jika kelompok siswa yang lebih senior di hutan kehilangan energi api, mereka sampai memiliki kurang dari 10 energi api, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam lomba berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan daerah itu. Kejadian siswa baru merampok siswa lama malah pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih senior di dalam Akademi Dalam, kejadian yang tiba-tiba terjadi saat ini dari peristiwa semacam itu yang terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dilemparkan ke wajah oleh para siswa yang lebih muda. Apalagi tamparan ini sebenarnya keras dan jelas. Siswa baru yang bersikap angkuh, mereka akan membayar harganya karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih senior menarik diri dari tepi hutan saat mereka berbicara. Segera, satu demi satu sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok, yang menganggap diri mereka tinggi, mulai tidak tahan lagi karena mereka berinisiatif untuk mulai mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun, siswa baru ditekan oleh siswa yang lebih senior. Ini pada dasarnya adalah tradisi pada saat ini. Oleh karena itu, mereka sangat tidak ingin ada siswa baru yang memutus siklus yang pernah mereka jalani ini. Oleh karena itu, mereka saat ini harus benar-benar membunuh kesombongan kelompok siswa baru itu. Karena itu, beberapa kelompok siswa yang lebih senior mulai mengobrak-abrik seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Sama seperti mereka berpikir bahwa kelompok Xiaoyan telah mulai melarikan diri jauh karena takut. Di tempat kosong di dalam hutan, layu, daun kuning tersebar di seluruh tanah, membentuk lapisan tebal yang tampak seperti karpet berwarna kuning. Saat ini, ada 5 siswa baru yang wajahnya tertutup tanah dan debu di lapangan terbuka ini. Punggung mereka saling berhadapan saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mereka memandangi 5 pemuda yang mengelilingi mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api, dan kamu akan menghindari pemukulan yang kejam. Bagaimana menurutmu? Seorang pria muda, yang jelas merupakan siswa yang lebih senior di Akademi Dalam, mengangkat matanya. Rambutnya dikumpulkan di pundaknya. Sepintas, dia memiliki aura feminin. Pada saat ini, pemuda berambut panjang ini sedang mengincar kelima siswa baru yang melakukan perlawanan sambil berkata dengan senyum tipis. Kamu bisa langsung datang dan merebutnya. Kelima siswa baru yang terkepung itu memiliki karakter yang tangguh. Mereka dengan sembarangan menyeka bekas darah dari sudut mulut mereka dan salah satu dari mereka segera memuntahkan darah saat dia mengutuk dengan marah. Tulang yang keras.
Pemuda berambut panjang itu bertepuk tangan dan tertawa pelan, "Baiklah. Karena kalian semua tidak mau bekerja sama, kami hanya bisa menjatuhkan kalian terlebih dahulu dan mengambilnya sendiri. Apa yang harus disombongkan? Jangan berpikir bahwa kamu dapat berjalan tanpa rasa takut hanya karena kamu adalah siswa yang lebih senior. Ketika kamu semua bertemu senior Xiao Yan dan yang lainnya, kamu hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Haha, siapa bilang kami siswa baru tidak memiliki kemampuan untuk melawan?" Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengandung ejekan yang sulit disembunyikan. "Xiao Yan." Alis pemuda berambut panjang itu sedikit melonjak ketika mendengar nama ini. Sepertinya kalian semua menaruh harapan pada mereka. Sayangnya, grup itu telah menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk menyembunyikan diri? Lain kali mereka muncul, akhir mereka tidak akan jauh lebih baik dari kalian. Oleh karena itu, berhentilah menghayal. Serahkan energi api kalian dan kalian dapat menghindari pukulan yang keras. Begitu dia mengatakan itu, pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. Keempat temannya yang telah mengepung murid baru itu perlahan maju selangkah. Douqi yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Saat Douqi mengalir, banyak daun kuning yang layu mulai beterbangan. Senior ini, apakah kamu mengacu pada kami?" Tepat ketika sekelompok siswa yang lebih senior itu bersiap untuk mengalahkan kelompok yang berani itu sekaligus, tawa lembut tiba-tiba terdengar, berdering di seluruh tempat terbuka yang kosong. Suara tiba-tiba yang terdengar menyebabkan Douqi yang mengalir di tempat ini menjadi sedikit tumpul. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal, dari mana suara itu terlempar. Akhirnya, mereka berhenti di dahan pohon di luar area terbuka. Di tempat itu, 3 laki-laki dan 2 perempuan muncul. Mereka tersenyum ketika mereka berdiri di sana. Pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka memiliki pedang hitam besar yang diikat di punggungnya, mengungkapkan identitas mereka. Senior Xiao Yan. Sekelompok siswa baru, yang dikepung, menghentikan pandangan mereka yang tercengang pada pemuda berjubah hitam itu sebelum kegembiraan liar langsung menyerbu ke wajah mereka. "Kamu Xiao Yan. Dalam hal ini, kamu pasti kelompok yang berlarian memburu siswa yang lebih senior untuk energi api, mereka, bukan?" Saat mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut gondrong itu sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam pada kelompok 5 orang Xiao Yan sambil tertawa dingin. "Bagus sekali, sungguh tidak terduga bahwa kalian semua benar-benar memiliki nyali untuk muncul." Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan maju selangkah. Douqi yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, 4 sosok manusia melintas dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pemuda berambut panjang ini dengan tertib. Tampaknya mereka berdiri secara acak, tapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka bereaksi terhadap serangan apapun dari arah manapun kapan saja. "Serahkan energi api, atau haruskah kita mengambilnya sendiri?" Saat formasi 5 orang terbentuk, kepercayaan diri pemuda berambut panjang itu melonjak drastis. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara dengan Xiao Yan. "Kata-kata ini, bisakah kau membiarkanku mengatakannya?" Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengamati ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk di wajah pemuda berambut panjang itu dan rasa dingin melintas di matanya yang gelap. Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang dengan kilat. Dia mengencangkan tinjunya dan Douqi berwarna hijau dengan cepat muncul. Mengikuti kemunculannya, kekuatan pada kepalan tangan Xiao Yan tiba-tiba melambung tinggi. "Orang yang lancang!" Pria muda berambut panjang itu tertawa saat dia dengan dingin menatap Xiao Yan yang menyerang dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia berbicara, keempat temannya yang lain muncul bersamaan. Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup, dan 4 pasang kepalan tangan dan kaki, masing-masing membawa dentuman memotong udara, dengan keras menabrak Xiao Yan pada saat yang sama. Mereka ingin mengandalkan kerja sama dan kerja tim yang hebat, menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiao Yan dengan 1 pukulan. 4 siswa yang lebih senior, yang tidak jauh lebih lemah dari Xiao Yan, menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan akan kesulitan menerimanya secara langsung. Namun, dia mengabaikan serangan ke-4 orang ini. Matanya menatap tajam pada pemuda berambut panjang di balik bayang-bayang tinju. Douqi yang berwarna hijau menjadi semakin terkonsentrasi pada tinjunya.
Sama seperti kepalan tangan dan kaki, yang mengandung kekuatan ganas, hendak mencapai tubuh Xiao Yan, suara tajam angin kencang tiba-tiba merobek udara. Sosok manusia melintas seperti cahaya. Segera, semua orang terpesona sesaat, hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit dan mendarat tepat di sekitar Xiao Yan. Riak energi menyebar dari titik tabrakan. Tinju dan kaki dari 4 siswa yang lebih senior diblokir oleh Sun Er, Bai Shan, Wu Hao, dan Hu Jia, yang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang. Wajah mereka menjadi merah. Seteguk darah dimuntahkan sementara tubuh mereka terlempar ke belakang seperti daun-daun berguguran ditiup angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas tumpukan daun yang layu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat tubuh 4 siswa yang lebih senior jatuh kembali, bayangan hitam segera mengikuti. Dengan sekejap, dia muncul seperti hantu di depan pemuda berambut panjang yang ekspresinya berubah drastis. Dia tersenyum saat tangannya bergetar. Tinju, yang terbungkus lapisan energi hijau, menghancurkan pertahanan lengannya yang disilangkan yang ditempatkan di depan kepalanya dan menabrak bahunya dengan keras. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara retak yang jelas. Tubuh pemuda berambut gondrong itu jatuh dan tertembak ke belakang. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang panjang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pria muda berambut panjang itu mengusap bekas darah dengan tangannya dan dia menurunkan wajahnya yang putih pucat, yang dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah orang mengatakan bahwa kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan? 5 siswa baru, yang berdiri di tengah tanah kosong, tercengang saat melihat pemenang di antara kedua kelompok ditentukan hanya dengan pertukaran. Mereka kemudian melihat pemuda berjubah hitam itu, yang sedang memutar tinjunya sambil berdiri tegak serta 4 orang lainnya di sampingnya. Lama kemudian sebelum mereka menghirup udara dingin yang dalam. Setelah kelima orang ini membentuk sebuah kelompok, kekuatan tempur mereka menjadi sekuat ini. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat cahaya yang dipancarkan dari 2 kartu kristal api saat mereka digosok bersama. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam yang gelap, yang telah melonjak sekali lagi. Saat ini, kartu kristal apinya menyimpan energi api selama 74 hari penuh di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi api ini cukup baginya untuk berlatih selama lebih dari 2 bulan di Menara Pelatihan Ki Api Langit. Ini bisa dianggap sebagai panen yang berlimpah. Kita seharusnya sudah mengumpulkan dari 5 grup sekarang. Sun Er mengembalikan kartu kristalnya dengan benar. Dia melirik ke 5 orang yang diikat ke batang pohon setelah mereka tersingkir dan melanjutkan dengan gembira. Selain 2 kelompok yang dikenal sebagai Black White Evil Stopper, kita masih bisa merebut dari 3 kelompok lainnya. Sayang sekali hutan ini sangat luas. Mungkin sulit untuk menemukan 3 kelompok terakhir di dalamnya. Setelah kita mengungkap keberadaan, kemungkinan kelompok-kelompok itu semua akan bergegas mengepung dan memotong. Meskipun kerja sama kita jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus itu, kita hanya dapat menangani 1 kelompok dalam 1 waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kami. Jika ada 3, kita pasti akan kalah. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, tatapannya menyapu ke-5 murid baru yang masih berdiri di tengah tanah kosong, dalam keadaan tertegun. Hatinya tiba-tiba tergerak saat dia perlahan berkata, saat ini, hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih senior, tidak termasuk Black White Evil Stopper, yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 orang. Namun, kami siswa baru tidak memiliki batasan di mana kita kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika energi api kami kurang dari 10. Oleh karena itu, menurut aku seharusnya ada cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini, bukan? Apa yang kamu rencanakan? Mereka berempat kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Bai Shan mengernyitkan alisnya dan bertanya, kumpulkan semua siswa baru. Setelah itu, biarkan berita menyelinap untuk menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menghabisi mereka sekali. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan berkata, menarik mereka semua.
Itu berarti ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Ekspresi Baishan segera berubah sedikit saat mendengar saran yang sangat berani dari Xiaoyan ini. Mereka perlu menggunakan kerjasama diam-diam untuk mengalahkan satu kelompok saja. Jika itu adalah tiga kelompok, yang akan kalah pasti mereka. Dia tidak ingin memberikan energi api yang telah dia rebut dengan susah payah kepada orang lain. Itu mungkin tidak benar. Jika ada siswa baru yang cukup banyak, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan. Jangan memandang rendah siswa baru lainnya. Kekuatan mereka pasti tidak lemah jika mampu masuk 50 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka runtuh setelah menerima satu pukulan dari siswa yang lebih senior. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Selain itu, kita tidak bisa terus menyeret hal-hal seperti ini. Menemukan peluang untuk menyelesaikan semuanya sekaligus akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin segera menuju Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit ini?" Xiaoyan merentangkan tangannya dan bertanya, kita sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di dalam hutan ini. Ini bukan solusi untuk terus menyeretnya keluar." Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja dengan apapun. Paling-paling, kita hanya perlu mengembalikan energi api yang telah kita peroleh." Hu Jia melengkungkan bibirnya. Dia menghadapi Xiaoyan dan berkata, "Sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin kelompok. Kamu hanya dapat memutuskan hal-hal ini saja. Tidak perlu terlalu sensitif." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tindakannya ini, untuk mendapatkan pendapat dari rekan-rekannya, telah dikritik karena terlalu sensitif. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu sekali lagi. Mudah-mudahan, kamu tidak merusaknya." Melihat Wu Hao dan Hu Jia tidak keberatan, Baishan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa dalam kelompok ini, Xiaoyan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao diyakinkan di dalam hati mereka setelah 2 hari bertarung bersama. Apalagi Sun Er selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Melihat pendapat sekali lagi bulat, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan membalik telapak tangannya. Sepasang obat penyembuh muncul di tangannya, yang kemudian dia serahkan. "Apakah kalian baik-baik saja? Senior Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri dari dipukuli hari ini." Seorang pria muda, yang tampaknya adalah pemimpinnya, berbicara dengan wajah penuh rasa syukur. Dia agak bersemangat saat menerima obat penyembuh yang diserahkan Xiaoyan. "Kita semua adalah murid baru. Kita harus saling mendukung." Xiaoyan tertawa. Tatapannya menatap mereka saat dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin membantu kami membalas orang-orang itu?" Kelima siswa baru terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka mengerti bahwa orang-orang yang baru saja disebutkan Xiaoyan merujuk pada siswa yang lebih senior dari Akademi Dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah menahan cukup banyak kemarahan bodoh dari orang-orang itu, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa karena perbedaan kekuatan mereka. "Karena itu masalahnya, aku ingin kalian semua membantuku dengan sesuatu." Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lembut, "Senior Xiao yang telah menyelamatkan kami sekali, beritahu kami apa yang perlu dilakukan." Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, seorang pemuda buru-buru memukul dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Melihat bahwa sekelompok kecil orang ini telah setuju secara langsung, Xiaoyan juga terkejut, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kumpulan siswa baru ini ketika dia memimpin kelompoknya untuk memburu siswa yang lebih senior. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah memandang Xiaoyan sebagai idola yang mereka sembah di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan siswa yang lebih senior yang telah menindas mereka. Kalau begitu, terima kasih banyak. Seperti ini, aku ingin memintamu untuk mencoba yang terbaik untuk menyebar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang dan jika mereka mempercayai aku, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini.
Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran melawan para siswa akademi dalam yang arogan itu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut, bolehkah aku tahu jika beberapa dari kalian akan setuju? Baiklah. Kebetulan kami sedang berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa baru. Karena mereka khawatir ditangkap oleh siswa yang lebih senior, banyak dari mereka yang telah menyembunyikan diri. Panas membara menyerbu wajah kelima mahasiswa baru itu. Setelah berhari-hari diintimidasi dan ditekan, mereka akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika kamu bertemu dengan kelompok siswa yang lebih senior sendirian selama perjalanan, kamu harus terlebih dahulu menyerahkan energi api, MU kepada mereka. Aku, Xiao Yan, akan mengkompensasi energi api yang telah hilang setelah ini selesai. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya saat dia mengingatkan kelima orang ini. Kelima siswa baru menganggukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yan dan berkata, Senior Xiao Yan bisa menunggu kita untuk membawa siswa baru lainnya. Selama kamu memimpin kami berani mengikutimu untuk membalas bajingan itu. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiao Yan, mereka dengan cepat memasuki hutan lebat dan menghilang di antara dedaunan pohon yang bergerak. Hehe, sudah beres. Selanjutnya, mari kita tunggu sisa siswa baru berkumpul. Setelah semua orang berkumpul, pembalasan besar mutlak kami akan dimulai. Xiao Yan berdiri, berbalik dan tersenyum saat berbicara dengan Sun Er dan ketiga orang lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan untuk membalas dendam terhadap siswa yang lebih senior dari akademi dalam. Pada suatu pagi, ada siswa baru yang dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang duduk bersila di antara pepohonan dan beristirahat adalah kelompok 5 orang Xiao Yan, barulah mereka benar-benar yakin. Setelah itu, sosok manusia mulai muncul di dalam hutan yang sunyi. Satu persatu, sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan masuk ke ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu 5 siswa yang lebih senior, yang diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan, kebencian yang menumpuk di hati mereka selama 2-3 hari akhirnya mulai mereda. Murid-murid baru ini berkumpul di sini dari berbagai lokasi, tidak berani mengganggu kelompok 5 orang Xiao Yan yang sedang berlatih dengan mata tertutup. Satu persatu, mereka membentuk bentuk melingkar, mengelilingi 5 kelompok pria Xiao Yan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak siswa baru yang keluar dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Tatapan mereka tanpa sadar berkumpul pada pemuda berjubah hitam di tengah pengepungan, membawa perasaan pemujaan yang hangat di dalam diri mereka. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya terpejam, akhirnya membukanya perlahan. Dia menatap siswa baru di sekitarnya, yang duduk bersila dengan tertib di sekelilingnya dengan mata berbinar. Senyum puas muncul di wajahnya. Angka ini tidak mengecewakannya. Semuanya, apakah kalian ingin mengembalikan keluhan yang kalian alami selama 2 hari terakhir ini karena para siswa senior akademi dalam yang merasa benar itu? Xiao Yan perlahan melepaskan napasnya yang tertahan dan suaranya tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Ya. Suara-suara rendah yang tertib mengguncang dedaunan pohon di pepohonan di sekitar mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia menatap kemarahan dan kebencian yang menyelimuti wajah para siswa baru. Cabang-cabang pohon di antara pepohonan tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Seketika ada lusinan tatapan yang melompat dari tanah terbuka. Senior Xiao Yan, kami melakukan apa yang kamu minta dan mengekspos posisi kami ke 3 kelompok lainnya. Sekarang, mereka sepertinya sedang bergegas ke tempat ini. Bagus. Xiao Yan bertepuk tangan dengan keras. Dia berdiri dan pandangannya melihat sekeliling pada siswa baru, yang matanya dipenuhi amarah, meskipun penampilan mereka menyedihkan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semuanya, sembunyikan dirimu dengan benar. Hari ini, kami akan memberikan tamparan kepada siswa senior yang angkuh itu. Saat suara Xiao Yan jatuh, hampir 40 siswa segera mulai memasuki semak-semak lebat di sekitar mereka dengan gesit. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang semula ramai sekali lagi menjadi kosong. Semuanya, persiapkan dirimu. Kita harus menghabisi mereka dalam satu serangan. Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Sun Er dan 3 orang lainnya. Ya.
Di atas pohon besar di suatu tempat di hutan lebat, dua lelaki tua sedang duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling memandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Hehe, ini akan menjadi seru sekarang. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.